Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini untuk memenuhi tugas PPAK kedua, saya akan membacakan atau menyampaikan hasil dari resume saya pada PPAK hari pertama dan juga pada PPAK hari kedua. Pertama-tama saya akan membacakan hasil resume saya pada hari pertama dulu. Nah, ini adalah pada materi 1, wawasan bidang akademik oleh Wakil Rektor 1 Profesor Umi Sumbullah memiliki. Jadi UIN Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas. Terus sekarang UIN Malik Ibrahim Malang memiliki program kerja fokus pada tahap pengakuan internasional. Nah, terus sejak tahun 2008 sudah mendapatkan sertifikasi ISO. Tahun 2020 ada 4 prodi yang mendapat sertifikasi A dan selebihnya berpredikat B. Terus melakukan publikasi hasil riset untuk kepentingan wawasan ilmiah atau berupa visi. Nah, ini adalah salah satu kegiatan atau tugas akademik yang nanti akan dibebankan pada mahasiswa. Terus hal ini untuk meningkatkan peringkat baik nasional atau internasional. Jadi riset atau penugasan riset, terus yang seperti lainnya pada penelitian ilmiah seperti itu, salah satunya fungsinya untuk meningkatkan peringkat universitas baik nasional ataupun internasional. Terus dalam kegiatan pendidikan atau pengembangan intelektual di UIN Malik Ibrahim Malang, yaitu difokuskan atau didasarkan pada integrasi keilmuan sains dan juga keilmuan agama. Jadi nantinya diharapkan semua lulusan UIN Malik Ibrahim Malang menjadi seorang yang religius atau agamis. Misal seorang saintis yang agamis, seorang guru yang agamis, seorang ahli ekonomi yang agamis, tentunya yang islami, dan juga memadukan pendidikan formal dan ponpes. Nah, ini maksudnya di UIN Malik Ibrahim Malang pendidikannya ada memadukan dua tipe pendidikan, yaitu pendidikan barat misalkan, yaitu pendidikan formal, dan juga pendidikan asrama atau ma'had. Jadi pendidik tidak hanya mencerdaskan secara intelektual, namun juga mencerdaskan secara spiritual dan juga mendidik karakter. Tentunya ini tidak semua kampus PTKIN di Indonesia memakai sistem yang seperti ini, teman-teman. Nah, jika sebelumnya mahasiswa UIN Malik Ibrahim Malang pada jenjang pendidikan sebelumnya memiliki kemampuan ataupun ilmu dalam hafiz atau hafizah, kampus UIN Malik Ibrahim Malang sangat menghargai dan juga sangat mengapresiasi. Nah, mengapresiasinya dalam bentuk memiliki HTQ atau Hayatul Tahfidzil Quran. Nah, di sini teman-teman, ini adalah lembaga dari UIN yang mewadahi dan juga menjadi rumah bagi para penghafal Al-Quran bagi mahasiswa UIN Malik Ibrahim Malang. Nah, data yang disebutkan pada pemateri kemarin, kurang lebih 2000 mahasiswa itu sudah tergabung sebagai santri di HTQ. Jadi di UIN Malik Ibrahim Malang ada 2000 lebih mahasiswa yang menjadi tahfidz atau tahfidzoh. Nah, ini tersebar dari seluruh fakultas, baik fakultas saintek sampai dengan fakultas kedokteran. Jadi tidak hanya fakultas syariah maupun fakultas tarbiyah saja. Nah, selanjutnya UIN Malik Malang memiliki juga lembaga dan rumah moderasi beragama. Nah, ini tentunya sangat berguna bagi cara beragama pada zaman sekarang, karena seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia telah disusupi atau telah berkembang biak paham-paham radikalisme. Nah, ini tentunya tidak cocok atau tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya
UIN juga memiliki perpus. Nah, perpus UIN untuk menunjang belajar mahasiswa tentunya memiliki beribu-ribu macam koleksi buku, gunanya untuk menunjang pendidikan maupun menunjang riset mahasiswa. Nah, ini adalah UIN. Ini saya lanjut kepada pembahasan bidang akademik. UIN Maliki Ibrahim Malang tentunya seperti pada kampus lain, pendidikannya sistemnya SKS, nanti ada KKN atau PKL, terus dilanjut skripsi, terus dan ujian komprehensif atau yudisium, dan yang nantinya kalau sudah selesai semuanya dalam tahun akademiknya nanti akan diwisuda. Terus untuk mahasiswa baru 1 semester ini ganjil teman-teman. Jadi satu semester ganjil ini pembelajaran full online lewat e-learning ataupun lewat platform belajar lain tentunya, tidak hanya e-learning, bisa Zoom, Google Meet ataupun lewat Google Classroom. Terus untuk mahasiswa baru khususnya 1 semester ini program pendidikannya dipaketkan sekolah, maksud saya dipaketkan pihak kampus lewat Siakat, nanti bisa dicek. Nah, terus untuk semester kedua sampai seterusnya bisa dipaketkan secara sendiri manual, tapi sebelumnya harus dikonsultasikan kepada dosen penasihat atau pembimbingnya. Pertama teman-teman, saya akan bacakan hasil resmi saya. Ini materi kedua. Nah, ini dari Pak Ahmad Fatah Yasin, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Saya teringat nasihat beliau dan juga mungkin adalah lawakan beliau. Jadi mahasiswa kalau nanti misal belajarnya offline atau luring itu tidak boleh gondrong. Nah, ini untuk menjaga atau meningkatkan tingkat kedisiplinan mahasiswa. Nah, saya akan bacakan apa yang didahulukan beliau. UIN Maliki Malang beda dengan kampus-kampus lain. Jika kalian masuk UIN Maliki Malang memperoleh hal-hal yang tidak ada di kampus lain tentunya. Ini jadi sejalan yang disebutkan oleh Ibu Profesor Umi Sundullah tadi. Karena di UIN Maliki Malang memadukan kecerdasan intelektual secara duniawi dan juga agamis. Terus model pendidikannya memadukan pendidikan formal dan juga pendidikan pesantren atau pendidikan tradisional. Terus ilmiah. Jadi mahasiswa harus diutamakan memiliki pemikiran yang ilmiah. Segala sesuatu atau segala permasalahan harus diselesaikan, dipikirkan secara atau disikapi dengan ilmu. Jadi tidak mengedepankan emosi belaka, harus dikedepankan dengan logika dan ilmu. Terus selanjutnya yang harus dimiliki mahasiswa adalah selalu berpikiran positif, berpenampilan rapi dan sopan. Nah, di UIN Malang harus diwajibkan berpakaian takwa ataupun sopan sesuai syariat agama Islam. Nah, tidak boleh gondrong, ini seperti yang dikatakan Wakil Rektor 3 kita tadi. Nah, prestasi non akademik penunjang nilai KKN. Nah, jadi di UIN Maliki Malang bagi mahasiswa yang memiliki prestasi sebelumnya di sekolah sebelumnya di bidang non akademik, jadi tidak usah takut, tidak ada wadah yang mewadainya, karena di UIN Maliki Malang terdapat 15 macam UKM. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi UKM itu fungsinya untuk mewadahi kalian berprestasi di luar akademik kalian. Nah, sekian dari saya. Kita lanjut kepada materi di hari kedua. Nah, kita lanjut pada resume hari kedua. Nah, diawali dengan pidato dari ketua Dema dan juga wakilnya, terus Sema dan juga wakilnya. Dijelaskan fungsi, tugas dan wewenang Dema dan juga Sema atau Dewan Mahasiswa dan Senator Mahasiswa. Nah, Dema sendiri secara sederhananya bisa diartikan adalah badan eksekutifnya mahasiswa atau presidennya mahasiswa.
Terus SEMA adalah DPR-nya atau legislatifnya mahasiswa. Tentunya fungsi ini saling berkesinambungan, teman-teman. Ini adalah kalau di kampus umum namanya BEM. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung saja pada UKM. UKM di UIN Malang tadi pertama dijelaskan UKM Menwa atau biasa disebut dengan sederhananya tentaranya mahasiswa. Jadi organisasi semi militer yang ada di universitas. Terus selanjutnya adalah UKM Pramuka. Ini seperti pada pramuka umumnya, tapi ini tingkatnya lebih dewasa lagi, khususnya bagi mahasiswa. Jadi lebih kompleks lagi. Terus disusul ada UKM PMI. Nah, ini namanya KSR, Korps Sukarelawan. Ini bergerak di bidang kesehatan dan kemanusiaan. Terus UKM GGB, ini adalah UKM paduan suara. GGB adalah Gema Gita Bahana. Terus UKM SR. Nah, ini adalah salah satu UKM favorit saya nih. Jadi di UKM ini adalah UKM seni religius. Nanti di dalamnya terdapat kegiatan kaligrafi, qiraah Al-Quran, terus MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. Nah, motonya adalah dengan seni aku berdakwah. Terus selanjutnya adalah UKM teater. Ini UKM ya teater pada umumnya. Terus UKM Mapala Tursina, ini kegiatan bagi kalian suka kegiatan outbound, kegiatan jelajah alam. Terus UKM Unior, UKM olahraga. Nah, dalam UKM ini terdapat 7 divisi atau cabang olahraga yang dinaunginya. Pertama sepak bola, meliputi sepak bola lapangan dan juga sepak bola futsal. Terus bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Nah, bagi kalian suka olahraga bisa join di sini. Terus UKM Kopma, ini adalah UKM bergerak di bidang kewirausahaan atau koperasi mahasiswa. Namanya adalah UKM Padang Bulan kalau di UIN Malang. Terus UKM Komus, ini bagi kalian suka bermusik, khususnya musik modern, bisa join di sini. Nah, di UKM Komus ini tidak hanya bermain musik saja. Ini adalah kita nanti kalau join diajari jadi event organizer, departemen studio, terus musik manajemen, terus departemen public relation, dan departemen social development. Nah, jadi selain bermain musik, kalian juga diajarin sebagai event organizer. Tentunya ini sangat berguna bagi kalian nanti yang terjun di dunia masyarakat. Nah, terus UKM Taekwondo, ini UKM seni, salah satu UKM seni bela diri dari Korea nih asalnya. Terus UKM Jepret Club. Nah, bagi kalian yang punya kamera terus suka di bidang fotografi bisa ikut UKM ini. Terus UKM Simfoni. Nah, ini UKM yang memiliki studio radio. Jadi nanti kalau kalian join di sini, kalian akan diajari sebagai penyiar radio, teman-teman. Terus UKM LKP2M. Nah, ini kayak kurang lebih seperti UKM KIR, Karya Ilmiah Remaja. Jadi ini lembaga kajian penelitian dan pengembangan mahasiswa. Nah, ini fokusnya kepada penelitian ilmiah, terus riset-riset seperti itu. Terus UKM UAPM Inovasi. Nah, ini UKM Pers. Jadi segala pemberitaan atau berita ini diberitakan oleh UKM UAPM Inovasi. Khususnya berita yang ada di UIN Malik Ibrahim Malang. Ataupun UKM ini selain memberitakan seperti pada wartawan pada umumnya, ini juga fokus pada berita yang terjadi di perpolitikan dalam negeri. Nah, terus UKM, itu UKM terakhir. Terus kita lanjut pada materi yang ketiga. Ini pembicaranya adalah M. Hasanuddin Wahid, MHum, anggota DPR RI, alumni dari UIN Maliki Malang katanya. Beliau adalah seorang anggota DPR RI
Terus pertama beliau menceritakan masa-masanya jadi DPR, terus menceritakan dulu jadi dosen di UIN Malik Ibrahim Malang. Nah, beliau memberikan seminar tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Nah, pertama beliau membicarakan tentang pentingnya kita menjaga kesehatan dan juga vaksin untuk mencapai herd immunity. Terus, nah beliau menghubungkan dengan sektor pendidikan pada COVID ini. Beliau berbicara kalau dampak di sektor pendidikan banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja keras karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi dan BLT dan lain-lain. Nah, jadi beliau memberikan keterangan bahwa pemerintah selama pandemi juga untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi dan juga terjadinya putus sekolah bagi anak-anak karena bekerja, karena mungkin orang tuanya di PHK atau sebagainya. Pemerintah juga memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, BLT dan lain-lain. Tapi seperti yang kita ketahui, bantuan ini tidak merata ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya, ini beliau memberikan tips ya atau pandangan 3 kekuatan yang mengubah dunia. Pertama, kemajuan teknologi, terus agama dan pasar. Terus beliau berbicara tentang peran dan peluang UIN. Pertama, arus utama pengembangan teknologi digital, link match dengan sektor industri. Jadi pendidikannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Terus menjadi kekuatan sosio technopreneur. Jadi mahasiswa UIN Malik Malang harus menjadi seorang entrepreneur yang paham tentang teknologi dan sosial. Terus epicentrum ajaran agama inklusif. Jadi diharapkan UIN Malik Malang adalah tempat belajar agama secara inklusif atau menyeluruh dan tempat belajar agama yang sebenar-benarnya. Karena kita ketahui banyak tempat untuk belajar agama, tapi tempat belajar agama itu tidak sesuai dengan hakikat agama itu sendiri. Terus selanjutnya beliau juga memiliki tips atau memberikan tips kepada maba tadi untuk menjadi generasi yang unggul. Pertama, keagungan moral dan spiritual. Terus gandrung ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memiliki digital question. Keempat, kesolehan sosial atau kepekaan sosial. Nah, selanjutnya kita menuju materi yang terakhir, yaitu moderasi beragama. Kita menuju materi yang terakhir, moderasi beragama. Nah, beliau mengutip ada Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dan juga hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. 2. Historitas Islam di Indonesia. 3. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni. 4. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina, aliansi politik Arab Amerika, politik despotisme dan hipokrasi. Peran-peran mahasiswa UIN Malang. Jadi beliau memberikan saran untuk menyikapi berbagai macam pengaruh atau ideologi yang masuk yang mengganggu kestabilitasan umat beragama di Indonesia dan juga umat Islam di Indonesia. Nah, beliau berpesan, pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesinisiasi agenda moderasi. Jadi mahasiswa itu harus sebagai pelopor kepada masyarakat awam tentang moderasi beragama untuk menjadi seorang muslim yang moderat. Nah, terus yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius dan berkebinekaan. Nah, sekian
hasil resume saya hari pertama dan hari kedua PBAK. Bila mana ada kurang lebihnya dalam penyampaian saya mohon maaf karena keterbatasan waktu dan juga mungkin karena kurangnya ilmu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.